Ada satu kisah, insya Allah ini penutup dan untuk menggembirakan kita. Dalam kitab Raudhur Rayyahin itu disebutkan ada satu orang yang setiap malam Jumat dia ziarah kubur. Setiap malam Jumat. Kita kan disunahkan ziarah kubur malam Jumat, hari Jumat sampai Sabtu sebelum matahari terbit. Malam Jumat ziarah kubur. Gak ngapa-ngapain. Cuman assalamualaikum wahai yang tinggal di kuburan sini, semoga Allah mengampuni kalian semua, merahmati kalian semua. Selesai pulang. Gak pakai tahlil, gak pakai yasin, gak al-ikhlas, gak sholawat. Salam saja dan doakan. Semoga Allah mengampuni kalian semua, semoga Allah merahmati kalian semua. Tiap malam Jumat. Suatu hari dia absen. Malam Jumat gak ziarah kubur. Yang gak ziarah kubur, tidur. Capek ya tidur. Dalam tidurnya mimpi didatangin orang yang jumlahnya tak terkira. Kemudian semua mengatakan, "Loh kenapa kok kamu gak datang ke kami malam ini?" "Loh kalian siapa?" "Kami ini ahli kubur yang kamu kasih salam tiap malam Jumat. Setiap malam Jumat kami nunggu kamu." Orang itu kalau sekedar salam aja begitu, apalagi kalau kita kirimnya secara khusus. Kalau kita baca Wirdus Sakron, karya Habib Ali bin Abu Bakar Sakron, tuh ada kitab Ma'arijul Hidayah, karya beliau. Dalam kitab itu disebutkan permisalan orang yang biasa kirimkan hadiah kepada yang sudah meninggal dunia, baik dengan qiraatul Quran, baik dengan sodako atau apapun. Kirim untuk yang sudah meninggal dunia seperti sekarang kata Haul ini kan lagi kirim ini ya. Yang jelas saya ini lagi ajukan proposal nih. Ya, kalau Abah Guru nggak memperjuangkan, saya tuntut di akhirat. Itu caranya ya, tuntut di akhirat. Kenapa kamu nggak diperjuangkan? Maksudnya tuntut tuh kita rayu gitu. Karena para aulia itu mereka ahya, hidup, yurzakun. Diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain gak percaya, terserah, biarin, gak ngurus. You believe, kamu percaya boleh, gak percaya boleh. Gak ada paksaan. Dan jangan pernah maksa orang lain. Dicemooh silahkan, boleh, gak apa-apa. Dibilang khurafat, monggo, terserah. Yang penting negara saya mengatakan Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang maha esa. Hidup beragama. Kita ini hidup beragama. Menjalankan ajaran agama dengan dasar-dasar yang kuat. Subhanallah. Di kitab itu disebutkan. Permisalannya seperti ini. Saya rubah pakai gaya bahasa saya boleh ya. Karena nggak bawa kitabnya, biar mudah dicerna aja. Kalau misalnya saya ini belum pernah ketemu Haji Fuad. Beliau tinggal di Samarinda, saya belum pernah ketemu, tapi saya punya alamatnya. Setiap kali ada orang yang ke Samarinda, saya titip hadiah buat Haji Fuad. Buat Haji Fuad. Kemudian saya kirim paket dari Solo buat Haji Fuad. Pertanyaan saya, Haji Fuad bakal nanya enggak ya, siapa ini novel ini? Nanya enggak kira-kira? Nanya, siapa ini novel? Mulai cari informasi. Oh novel itu tinggalnya di Solo, di Majlis Ar-Raudhah, beliau bla 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 bla. Data dikumpulkan sebanyak mungkin. Dikumpulkan sebanyak mungkin. Nah suatu hari temennya Haji Fuad ngasih tahu, itu si novel itu besok mau landing di bandara. Pertanyaan saya, kira-kira dijemput nggak? Dijemput nggak kira-kira? Dijemput. Sampai di bandara akan ngomong begini. Mas Noval, nggak usah mikir tinggal di mana, nggak usah mikir Samarinda. Saya orang Samarinda dari kakek saya dulu. Mau kemana saya antar. Udah, pokoknya cukup masuk mobil saya bereskan. Betul begitu? Begitulah kalau kita sering kirim Fatihah, sering kirim tahlil, sering kirim sodakoh, sering kirim hasanat kebaikan kepada para aulia wassalihin. Jangan dikira mereka, beliau-beliau nggak terima, diterima. Nanya, siapa yang ngirim ini? Begitu kita sering kirim, beliau-beliau kumpulkan data, siapa fulan. Makanya kadang-kadang kita di alam dunia tiba-tiba hati kita lapang. Kenapa? Yang di barzah ngirimin kita. Yang di barzah doakan kita.
Ini belum ketemu, masih beda alam. Udah kirimin. Yang nggak percaya nggak apa-apa, ini khusus buat yang percaya. Ini majelis hall ya. Nah begitu yang biasa ngirim ini kok mau meninggal dunia, yang di alam barzah ini dapat informasi, fulan sedang dijemput malaikat mau meninggal. Maka yang terjadi, yang biasa dapat kiriman ikut menjemput arwah auliyaus sholihin. Sehingga ketika rohnya keluar itu keluar dengan bahagia karena ditemani para aulia wassolihin. Kemudian diantarkan barzah, itu tempat kami. Kami orang barzah, dikelilingkan alam barzah. Kamu warga baru, kalau jalan sendiri tersesat nanti. Dah ikut kami. Sehingga diceritakan oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, matta'anallahu bituli hayati. Habib Umar tuh pernah cerita, ya panjang kan dia. Saya bilang ini terakhir tapi enggak akhir-akhir nih. Habib Umar tuh pernah cerita, salah satu dulu ya zaman dahulu nih. Bukan sekarang-sekarang, masih awal-awal beliau bangun pondok pesantren Darul Mustafa. Salah satu yang bagian ngurusin santri, yang nyucikan pakaian, yang masakkan itu, khodim ini meninggal dunia. Malamnya temennya sesama khodim ma'had, sesama yang bantu ngurusin pondok pesantren, yang satu kamar itu bermimpi. Ketemu temennya yang meninggal, pakai pakaiannya pakaian ulama, pakai jubah-jubah gitu. Heran, biasanya pakaian khodim kok pakaian ulama. Nah, terus ditanya, kamu kok pakaian seperti ini? Jawabannya adalah, kamu lanjutkan ya, ngabdi kepada pondok ini, bantu nih semua yang nyantri di sini. Karena begitu ruh saya itu dijemput malaikat, leluhurnya orang-orang yang nyantri di sini itu leluhurnya sudah meninggal, semua ikut menyambut saya, mau terima kasih karena cucu-cucunya diurus. Kemudian mereka mensolatkan saya sebelum saya disolatkan oleh manusia. Setelah itu roh saya diantarkan ke kubur, diantarkan ke kubur. Bahkan saya bebas dari pertanyaan mungkar wa nakir berkat mereka semua. Mungkin ada orang yang nanya, kok bisa orang nggak ditanya di kubur ya? Padahal pertanyaan kubur itu jelas. Jawabannya adalah kalau hisab aja bisa yang orang masuk surga tanpa hisab. Padahal hisab itu yang nanya Allah Ta'ala. Kalau yang nanya langsung Allah aja ada yang bebas nggak ditanya, apalagi yang nanya malaikat mungkar wa nakir. Ada orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu karena apa? Rasa cinta pada aulia wassolihin, rasa cinta pada orang-orang yang terdahulu, kemudian menjalin hubungan. Makanya kalau ada hal seperti ini, upayakan kita ikut andil biar punya hubungan. Ada yang jaga parkir tuh, Masya Allah. Ada yang ngatur. Ya, ini biasanya kalau selesai haul, kita ini buat repot orang. Sampah berserakan, betul ya? Kita hanya buat repot. Siapa yang bersihkan? Itu relawan-relawan yang luar biasa itu. Teman-teman kita yang kita nggak kenal itu, bukan ulama, bukan ustadz, bukan kiai, bukan guru, bukan orang punya harta mungkin. Tapi itu mungkin orang yang paling dikenal sama aulia wassolihin. Karena khidmahnya, menguntit sampah, dibersihkan. Sehingga majlis itu kelihatan, kalau ada hall itu nggak pernah ada sampah ya. Karena ada tim pembersih sampah. Ada yang lapar seperti saya tadi. Kalau nggak dikasih ini kan saya nggak ganjel. Iya. Ada yang nyiapkan makan, dikasih contoh pisang. Jadi saya punya alasan makan pisang tadi. Tadi kalau nggak dikeluarkan pisang, saya mau makan yang mana ini ya? Jadi saya makan pisang tadi, mau niru Abah Gurus Gumbul. Beliau ternyata mujahadahnya makan pisang. Ya udah saya tak coba makan pisang. Ini siapa yang menghidangkan ini? Orang yang di dapur yang bungkus begini ini, jangan dikira kemudian nggak dapat apa-apa. Ini mungkin pahalanya jauh lebih besar dari yang baca manakib, dari yang ceramah, dari yang baca qasidah. Yang di dapur, cintanya itu yang diukur, itu, mahabbahnya. Makanya tunjukkan cintamu sesuai dengan apa yang kamu bisa. Jangan kecil hati. Saya nggak bisa ceramah, nggak usah ceramah. Beliau nggak usah ceramah. Nah, bukan penceramah. Wakil gubernur ya urusannya dengan bagaimana majelis itu punya perizinan yang kemudian didukung oleh negara. Itu tugasnya wakil gubernur. Bagaimana keamanan itu menjadi lancar ketika ada majelis. Itu beliau membuat aturan-aturan. Cintanya dengan cara seperti itu. Jangan wakil gubernur disuruh penceramah.
wakil gubernur silakan ceramah. Enggak begitu. Bagiannya masing-masing. Saya suruh jadi beliau, enggak sanggup, mundur teratur saya. Habib tolong jadi wakil gubernur, dibayar 200 triliun saya enggak mau. Kenapa? Wong saya tuh baru ngurusin anak aja udah enggak, udah repot ya. Yang satu bilang begini, satu bilang begini. Mau makan gitu ya. Mau makan apa? Yang satu bilang begini, satu bilang begini. Kita harus adil, itu kan susah. Bagaimana nih ngurus satu kaltim ini? Antum harus terima kasih sama gubernur dan wakil gubernur. Kalau tidak ada beliau-beliau nih, gimana nih caranya dana nih turun, jalan jadi bagus. Beliau yang memperjuangkan. Betul. Yang capek siapa? Beliau. Giliran ada yang nggak enak, kalian marahin siapa? Nah, ini kurang ajar nih. Nggak tahu terima kasih. Nggak tahu susah-susahnya, nggak lihat capek-capeknya. Masing-masing ada caranya jatuh cinta, caranya mencintai. Nggak usah ngoreksi orang lain, jangan. Tunjukkan cintamu. Jangan ngomong kenapa ya fulan kok nggak begini ya. Kamu nggak ngerti loh kalau fulan begitu, nggak ngerti. Nggak tahu. Seperti Habib Ja'far tadi, siapa yang tahu tiap malam PSK dikasih duit selama 2 tahun. Disantuni dia. Didakwahnya langsung biar berhenti, bukan diceramain. Berhenti, jangan jadi pelacur, enggak. Kasih duit, kasih senyum, kenal ulamanya, biar hatinya dapat cahaya, biar nanti bisa tobat. Memang butuh waktu. Gak ada dakwah instan, sehari mau selesai. Nabi kita Muhammad SAW 23 tahun sejak terima wahyu, gak pernah berhenti dakwah. Alhamdulillah.